Assalamualaikum, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Laura Efrasia Baru dengan NIM 2507010091 akan membawakan dan membahas terkait nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa di era digital. Kira-kira bagaimana ya? Simak baik-baik. Tahukah kamu, di era digital yang serba cepat seperti sekarang ini, mahasiswa bukan hanya dituntut cerdas secara akademik saja, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata ataupun digital. Lalu, bagaimana sebenarnya Pancasila itu sendiri relevan dengan kehidupan mahasiswa saat ini? Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu. Pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mahasiswa diharapkan tetap menjunjung tinggi nilai spiritualitas atau toleransi dalam ruang digital, seperti tidak menyebarkan ujaran kebencian pada suatu agama, baik itu pada individu ataupun sekelompok orang, melainkan membangun komunikasi agar terciptanya kerukunan antar sesama. Selain itu, pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjadi mahasiswa yang berperilaku beradab, empati, dan menghargai merupakan hal-hal yang harus ditanamkan pada setiap mahasiswa, yaitu dengan cara tidak melakukan cyberbullying dan body shaming, melainkan menyebarkan konten edukatif dan bermanfaat bagi sesama. Nilai sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk menjaga persatuan bangsa meskipun banyak perbedaan, baik dari suku, budaya, ras, agama, dan masih banyak lagi keberagaman yang tercipta di Indonesia. Namun, di sini kita ditopang agar kita tidak mudah terprovokasi hoaks yang memecah belah kita, melainkan juga kita sebagai generasi muda merupakan generasi sebagai pemersatu bangsa di masa yang akan datang. Selain itu, nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana mahasiswa diharapkan mampu berdiskusi secara bijak, demokratis, dan terbuka, baik di kelas maupun media digital, seperti menggunakan media sosial ataupun akses digital untuk membuat forum musyawarah digital. Selain itu juga, nilai sila kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana mendorong pemerataan kesempatan dan menjunjung tinggi nilai keadilan termasuk pemanfaatan teknologi. Kita sebagai mahasiswa menggunakan teknologi untuk kegiatan sosial, misalnya seperti penggalangan dana untuk membantu korban-korban bencana. Mari kita bahas kasus aktual yang masih ramai diperbincangkan, di mana kasus penyalahgunaan teknologi berbasis AI kembali bikin heboh. Seorang mahasiswa di Semarang diduga mengedit foto perempuan, yaitu teman, bahkan gurunya semasa sekolah menjadi foto tak senonoh. Hal tersebut dilakukan menggunakan kecerdasan buatan, yaitu AI. Pelaku bernama Ciko Pratama Agung Putra. Kasus ini pertama kali dilapor oleh sejumlah korban di SMA Negeri 11 Semarang. Mereka menemukan hasil foto editan yang ternyata diambil diam-diam, bahkan yang diambil dari media sosial. Lalu, foto-foto tersebut diproses dengan AI sehingga seolah-olah tanpa busana. Dari hasil pemeriksaan, sekitar 1.100 file yang berkaitan dengan kasus ini, dan di antaranya 30 orang korban sudah teridentifikasi dan kisaran usia korban sekitar 16 sampai dengan 19 tahun.
Bayangkan, AI yang seharusnya membantu kreativitas justru dipakai untuk merusak privasi dan martabat orang lain. Kini, korban bersama kuasa hukumnya menuntut proses hukum yang tegas dan juga tentunya melibatkan kampus tempat Ciko berkuliah agar pihak kampus dapat mengambil langkah yang disiplin untuk pelaku. Selain itu, pada kasus ini kita belajar bahwa secanggih apapun digital akan masih bergantung pada manfaat, moral, dan nilai Pancasila yang wajib diterapkan. Nah, teman-teman, di era digital ini ada dampak positif dan dampak negatif yang akan kita terima. Namun, jika kita menggunakan teknologi digital dilandaskan dengan nilai-nilai Pancasila, tentunya hal-hal positif terus muncul dan kita akan menjadi contoh bagi orang lain. Sebagai mahasiswa, sangatlah tidak etis jika kita hanya menghafal nilai Pancasila tersebut dan tidak mengimplementasikannya pada kehidupan nyata. Di era digital, mahasiswa bukan hanya dituntut untuk menguasai teknologi, tetapi juga mampu menggunakan teknologi dengan bijaksana, beretika, dan bertanggung jawab. Pancasila menjadi inti moral yang menuntun setiap tindakan, baik itu di dunia nyata maupun dunia maya. Dengan menerapkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan dalam aktivitas digital, mahasiswa dapat menjadi generasi muda yang cerdas, bermoral, dan siap menghadapi tantangan zaman. Pancasila bukan sekedar teori, tetapi nilai hidup yang harus diwujudkan dalam pergaulan, perkuliahan, dan konten digital. Mari kita bersama-sama menjadi mahasiswa era digital yang berkarakter, tidak hanya pintar secara akademik, tetapi dapat membangun ruang digital secara sehat. Gunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti sebar kebaikan, bantu sesama, dukung persatuan, dan menjadi contoh baik bagi orang lain. Sekian video dari saya, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.